إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Taqwa adalah merupakan wasiat yang senantiasa orang-orang beriman diingatkan tentang wasiat tersebut. Wasiat yang sangat agung agar menjadi bekal setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya, membekali dirinya dengan nilai-nilai takwa. Dan orang-orang yang bertauhid adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertauhid adalah orang-orang yang bersyukur atas anugerah Allah berupa kenikmatan yang sangat banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang bersyukur, dan golongan yang kedua adalah orang yang kufur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura." Sesungguhnya kami telah menunjuki kepadanya jalan ini, maka di antara mereka ada yang memilih bersyukur, dan di antara mereka ada yang memilih kekufuran. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci kekufuran dan orang-orang kafir, dan sangat mencintai kesyukuran dan orang-orang yang pandai bersyukur kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl, atau yang disebut juga oleh para ulama dengan surat An-Ni'am, dari ayat yang pertama, ayat kedua, Allah sebutkan nikmat yang paling utama, yang sangat agung, yaitu nikmatut tauhid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat berikutnya sampai pada ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Allah sebutkan pertama kali adalah nikmatut tauhid, agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya agar dijadikan pedoman dalam hidup umat manusia, mengutus para rasul. Inilah nikmat
batin yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian nikmatnya lahir batin. Kita bertakwa kepada Allah, kita ikhlas berusaha untuk mengesahkan Allah dalam hidup kita. Ini adalah merupakan nikmat. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan nikmat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berusaha untuk menempuh jalan hidup ini di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu ketika, sebagaimana yang dikabarkan oleh sahabat yang mulia Abu Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi berkhutbah, beliau mengatakan, man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsir, wa man lam yashkurillah wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah, wat tahaddatsu bin ni'mati syukrun wa tarkuha kufrun, wal jama'atu rahmatun wal furqatu adzab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah al-ahadits as-sahihah nomor 667. Bahwasanya kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, bagaimana dia bisa mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak? Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, bagaimana dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Membicarakan nikmat itu bagian dari kesyukuran, dan meninggalkannya bagian dari kekufuran. Dan berjamaah kita hidup di lingkungan yang islami, lingkungan ilmiah, lingkungan berbahasa Arab, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita jika berpecah belah, dan betapa banyaknya perpecahan, ini adalah bagian dari azab. Nas'alullah al-afi wassalam. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mengingat firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal surat An-Nahl tersebut, Allah berbicara tentang penciptaan. Setelah berbicara tentang nikmat batin, nikmat lahiriah yang kita lihat, Allah ciptakan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Setelah Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah, di dalam rahim ibu, Allah berikan kepada kita rizki yang tanpa kita minta. Kita keluar pun belum bisa minta, Allah bukakan dua jalur, kita bisa merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Namun kebanyakan manusia lupa dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah hamparkan, ciptakan langit tanpa tiang. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha. Kita tinggal menengadahkan pandangan ke atas. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Allah bangun, Allah hias. Adakah sesuatu yang retak? Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas sama'i ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Apa setelah itu? Allah berfirman, hadza khalqullah, inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa aruni madza khalaqal ladzina min duni, lihatkan, perdatangkan mana ciptaan selain ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan apa yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-16. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Apakah Allah yang menciptakan sama dengan sesuatu yang tidak menciptakan? Tidakkah mereka mengambil pelajaran? Kemudian Allah di ayat yang ke-18 berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Sekiranya kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, enggak sanggup kalian menghinggakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ketika kita sudah keluar ke alam dunia ini, Allah berikan kita pendengaran, penglihatan, mata hati. Kenapa Allah khususkan?
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Tujuannya agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikhususkan 3 nikmat ini saja. Karena dengan kita mendengar, melihat, dengan menggunakan hati kita ini, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang menghantarkan kita kepada nikmat yang sesungguhnya, yaitu nikmat ukhrawi. Adapun nikmat duniawi ini Allah kasih. Orang beriman, orang kafir, Allah bagi nikmat tersebut. Tapi nikmat ukhrawi hanya diberikan kepada orang-orang yang pandai bersyukur, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman, "Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya." Allah katakan min syai', Allah tidak katakan min asya'. Fama utitum min syai'in, apa yang aku berikan dari sedikit, mata'ul hayatid dunya, dari kesenangan kehidupan dunia ini. Kita bisa merasakan nikmatnya sehat pada hari ini, alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita kemudahan, Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita yang ingin berkeluarga, dilangsungkan pernikahan, Allah mudahkan itu semua. Kemudian diberikan keturunan yang soleh soleha. Bukankah ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah nikmat penciptaan manusia, Allah mudahkan juga. Allah sebutkan dalam surat yang sama, dalam surat An-Nahl, tentang apa? Tentang fasilitas yang dibutuhkan manusia, transportasi, teknologi. Sehingga kita tidak takjub kepada orang-orang kafir yang negara mereka berhasil untuk menciptakan teknologi yang canggih. Sudah ada disebutkan dalam Al-Quran. Allah berbicara tentang transportasi ketika itu yang ada, wannah wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Apa yang kita takjubkan dari orang-orang kufar? Fasilitas yang kita butuhkan, kendaraan, Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Wal khayl, kuda, wal bighal hamir, keledai. Allah Subhanahu wa taala katakan untuk kalian tunggangi, untuk perhiasan bagi kalian. Kemudian Allah berfirman, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ciptakan apa yang kalian tidak ketahui ketika turunnya ayat itu. Sampai sekarang kita merasakan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk kita memotivasi diri kita untuk bersyukur, yang pertama, bahwasanya syukur itu memiliki 3 rukun. Rukun yang pertama adalah kita selalu menyandarkan nikmat yang kita dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang kau rasakan, maka itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama, sehingga hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur, selalu melihat betapa banyak orang-orang yang kehidupannya di bawah daripada kehidupan kita dari urusan dunia, termasuk masalah urusan agama. Banyak orang-orang yang salah tempat dalam beribadah, salah waktu dalam beribadah. Maka kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat kita bersungguh-sungguh dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beramal, kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan setelah Allah berfirman tentang apa yang Allah kasihkan kepada seluruh umat manusia yang begitu sedikit. Fama bikum min ni'matin faminallah. Nikmatnya yang kita rasakan, fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya, itulah kehidupan, nikmat dari kehidupan dunia. Wa ma 'indallahi khairu wa abqa, dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang beriman, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal sepenuhnya kepada Allah, i'timadul qalb ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar bi akhdhil asbab ma'a thiqati billahi azza wa jal. Itulah tawakal yang sesungguhnya, yaitu kita bersandarkan diri kita, hati kita bersandar senantiasa kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, bahwa kita tidak bisa apa-apa, tidak mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan belum bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua adalah kita
menggunakan lisan kita senantiasa menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Nuh mendapatkan predikat sebagai abdan syakura. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura. Disebutkan oleh Sa'ad ibni Mas'ud Al-Thaqafi rahimahullah, innahu summiya Nuhun abdan syakura li'annahu kana idza akala wa syariba hamidallah. Dikatakan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sebagai hamba yang bersyukur dikarenakan kalau dia makan minum dia bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah terangkan tentang Nabi Daud alaihi salatu wassalam, i'malu ala Daud syukra. Ya, i'malu, beramallah wahai keluarga Daud karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita beramal, memperbaiki amalan, dan kita tidak akan bisa beramal kecuali dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah amal yang saleh yang cocok dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui 3 rukun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga di antara yang membantu kita untuk pandai bersyukur adalah kita ingat dan sadar bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita suatu saat Allah akan tanya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ditafsirkan ayat ini dalam hadis, awwalu ma yus'alu anhu yaumal qiyamah minan na'im, bahwa nikmat yang akan pertama kali ditanya oleh Allah pada hari kiamat dari seorang hamba, Allah berfirman kepadanya, alam nusihha laka jismak, bukankah aku telah sehatkan badanmu, wa nurwika minal ma'il baridi, dan aku telah meminumkan kepadamu air yang dingin. Sehingga kita mengatakan di waktu pagi, petang, kita mengatakan abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu ulaka bi dzambi. Kita mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak kepada kita, sedangkan kita juga mengakui betapa banyaknya dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Nabi mengajarkan kita untuk selalu memuji Allah di waktu pagi. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw min ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat dalam sahih Bukhari Muslim disebutkan bahwasanya beliau bangun malam hingga pecah-pecah, kaki beliau bengkak. Begitu ditanya, beliau menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura, tidakkah aku ini ingin pantas menjadi hamba yang bersyukur dengan dia mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sangat istimewa, yang kebanyakan manusia tidur malam, lelap. Namun hamba-hamba yang bersyukur adalah dia yang bangun malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang bisa membantu kita untuk pandai bersyukur adalah kita banyak berdoa kepada Allah. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yaitu doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di setiap waktu salat fardu kita, sebelum kita salam,
setelah tasyahud. Maka jangan lupa kita membaca doa ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mampu. Allah perintahkan kita untuk banyak bersyukur. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah, niscaya aku ingat kepadamu. Ini kenikmatan yang luar biasa, keutamaan yang luar biasa. Allah ingat kepada kita. Washkuruli, syukurilah nikmatku. Wala takfurun, jangan kalian kufur nikmat. Setelah ayat itu Allah terangkan bahwa kita butuh pertolongannya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan salat, bis-sabr, dengan sabar. Innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur, berusaha beribadah kepada Allah, memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu syar'i, mempraktikkan ilmu yang sudah kita dapatkan di tempat kita ini. Itu merupakan nikmat yang sangat agung, nikmat tauhid. Kemudian kita berusaha untuk tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah merupakan nikmat yang sangat agung yang pantas kita syukuri, dan kita selalu meminta kepada Allah tambahan nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Asy-syukru qaidun ni'amil ni'amil mawjudah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, syukur itu adalah merupakan pengikat nikmat yang ada. Wa saydun lin ni'amil mafqudah, dan bisa menarik nikmat yang belum datang. Dan berkata Abdurrahman ibn Hasan rahimahullah bahwasanya an-ni'amu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu apabila disyukuri dia akan langgeng, dan apabila dikufuri pergi, hilang nikmat tersebut. Banyak yang nikmat kita rasakan bagi diri kita dan juga lingkungan yang Allah mudahkan bagi kita untuk talabul ilm. Maka mari kita amalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari agar kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Dan syaitan tidak suka kepada orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga syaitan sebagaimana yang Allah hikayatkan dalam Al-Qur'an, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Bahwasanya sungguh kami akan mendatangi anak manusia dari arah depan, dari arah belakang mereka, dari sebelah kanan dan kiri mereka. Lalu kemudian niscaya kalian tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan kata Allah sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sekalian yaitu kesyukuran kita dengan kita beribadah, memurnikan tauhid kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengamalkan dan berdakwah. Dengan demikian kita mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.